Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maula ba'du. Kita masih di program kajian Sirat Nabawiyah dan sedang membahas beberapa peristiwa penting yang terjadi antara perang Uhud dan perang Khandaq pada jeda tahun keempat atau awal tahun kelima Hijriah. Ini mungkin sesi terakhirnya bahasan kita sebelum kita masuk ke peristiwa perang Khandaq atau dikenal juga dengan perang Ahzab. Ada dua peristiwa penting yang akan kita bahas. Pertama adalah peristiwa yang disebut dengan Ghazwa Badar Ats-Tsaniyah atau perang Badar yang kedua. Jadi mungkin di antara kita rada asing ya mendengar perang ini ya, karena kalau perang Badar saya kira kita tidak ada masalah ya, begitu luar biasa kisahnya ya. Tapi kalau dalam perang Badar kedua apa maksudnya? Apa hubungan dengan perang Badar yang pertama? Ya, padahal ini kan terjadi setelah terjadinya perang Uhud ya. Nah, baik. Dalam perang Uhud yang terjadi di bulan Syawal tahun ke-3 Hijriah ya, pernah kita bahas dalam video sebelumnya. Sebenarnya ya kafir Quraisy merasa belum puas dengan kemenangan mereka, kalau boleh disebut dengan kemenangan, walaupun mereka sudah bisa membunuh 70 kaum muslimin syuhada, dan ada semacam dendam yang belum terlampiaskan lantaran mereka belum bisa mengalahkan kaum muslimin secara total ya. Jadi masih ada rasa khawatir ya. Nah, di sisi lain kaum muslimin juga demikian. Nah, jadi ada semacam perang dingin di antara kedua belah pihak ini ya. Karena itu mereka sepakat begitu kira-kira ya untuk kembali lagi ketemu di medan peperangan. Karenanya setelah kira-kira setahun hampir kemudian dari perang Uhud, tepatnya di bulan Sya'ban ya. Jadi perang Uhud itu di bulan Syawal. Nah, ini 2 bulan sebelumnya di bulan Sya'ban ya, tahun keempat Hijriah. Baginda Rasul SAW segera memberangkatkan pasukannya dan angkanya luar biasa ya. Kalau dalam perang Uhud itu kaum muslimin jumlahnya 1000, membelot 300, tersisa 700. Nah, ini angkanya disebutkan oleh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Maktum yang mencapai angka 1500 ya. Jadi ada 1500 tentara perang ya. Asrat afras dan ada 10 penunggang kuda pasukan inti gitu ya. Dan mereka berangkat di bulan Sya'ban ya, tahun keempat Hijriah. Wa hamala liwa'ahu Aliyun ibn Abi Talib ya, dibawa oleh Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib, dan baginda Rasul mewakilkan Madinah kepada Abdullah bin Rawaha Al-Ansari ya. Kemudian mereka berangkat ke mana? Menuju ke Badar ya. Kira-kira 150 sekian dari kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah ya. Nah, bagaimana dengan kafir Quraisy ya? Pimpinan pasukan perang yaitu Abu Sufyan bin Harb juga memberangkatkan pasukannya ya. Fa kharaja fi alfaini min musyriki Makkah. Mereka keluar bersama dengan 2000 tentara musyrik Makkah. Nah, jadi kalau kaum muslimin 1500 ya, kalau ini ya 2000 tentara. Wa ma'ahum khamsuna fursan. Ya, dan bersama mereka ada 50 penunggang kuda. Artinya ini pasukan elit ya. Hatta intaha ila Marr Dhahran ya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke arah Madinah dan janji mereka di Badar. Ya. Dan tibalah mereka di suatu tempat yang terkenal dengan Marr Dhahran ya. Marr Dhahran ini nanti kita akan berkenalan lebih detail pada peristiwa Fathu Makkah, yaitu sebuah halte pemberhentian kalau hari ini, sebuah tempat yang mungkin berjarak dari Makkah itu sekitar tidak sampai 1 jam ya, mungkin 50 menitan nih kalau naik bus maksud saya ya. Berapa kilo itu mungkin ya 50-60 kilo ya dari kota Makkah ya.
dari Madinah ya mungkin lebih dari 400 kilo, ya, artinya mereka lebih dekat ke Mekah, ya. Nah, kaum muslimin berada di Badar. Nah, di sini Abu Sufyan bin Harb dilanda kebingungan yang luar biasa. Di satu sisi dia merasa khawatir, apalagi ketika dia mendapatkan kabar jumlah kaum muslimin mencapai angka 1.500 orang, hanya berbeda 500. Bandingkan dengan perang Uhud yang jumlahnya 3.000 kafir Quraisy, ya, melawan hanya 700 orang saja. Nah, ini juga janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya SAW untuk menunjukkan bahwa Allah menanamkan, ya, ar-ru'b, rasa takut dalam diri musuhnya. Maka setelah akhirnya mereka dilanda keraguan, ya, akhirnya Abu Sufyan bin Harb ini mengatakan bahwa kita pulang, ya, ini tahun nggak bagus untuk berperang, kira-kira demikian kata dia, ya. Dan pasukannya juga dilanda ketakutan. Maka singkat cerita, nakumullah, ya, mereka pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah dan tidak jadi, ya, nyamperin kaum muslim di Badar. Sementara kaum muslimin, wa ammal muslimuna faqamu bi Badr samaniyata ayyam. Ini luar biasa. Dan kaum muslimin stay, ya, di Badar itu samaniyat ayyam, jadi 8 hari. Yang taziruna al-adu, dan mereka menunggu musuh tapi tidak datang. Maka kaum muslimin bisa disebut menang, ya, menang. Dan bahkan selama berada di Badar ini mereka bisa melakukan transaksi jual beli dengan penduduk setempat, dengan kafilah-kafilah dagang yang lewat, sehingga seminggu lebih, ya, mereka berada di Badar. Karenanya tu'rafu hadhil ghazwah, ya, perang ini disebut dengan Badrul Mau'id, ya, atau Badar janji, wa Badr tsaniyah, atau perang Badar yang kedua, wa Badr al-akhirah, ya, wa Badr sughra. Ada yang mengatakan Badar sughra, ya. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Hisham dalam sirahnya, dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga dalam kitab Zadul Ma'adnya. Nah, ini peristiwa pertama. Kemudian peristiwa yang kedua melengkapi kajian kita pada episode ini, Ghazwa Daumatul Jandal, ya. Perang yang dikenal dengan Daumatu atau Dumatul Jandal. Ada yang mengeja namanya dengan Daumatul Jandal, dan ada yang mengeja namanya dengan Dumatul Jandal, ya. Jadi tulisannya adalah Dawaw Mimta, Dumatul Jandal. Mengapa disebut demikian? Ini sekarang mungkin dia menjadi kota, ya. Jadi sebuah kota yang terletak di antara Madinah menuju ke Syam, dekat Tabuk hari ini, ya. Dan di sini pernah terjadi beberapa peristiwa penting, ya. Pertama yang akan kita ceritakan, dan kemudian nanti di masa baginda Rasulullah SAW pada perang Tabuk, ya, Khalid bin Walid, ya, pernah diutus Rasul ke Dumatul Jandal ini, ya, untuk menyelesaikan urusan dengan penduduknya. Kemudian nanti kita ketemu pada peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, ya, pun, ya, dilaksanakan di tempat ini. Ini tempat yang sangat terkenal, ya. Nah, sekembali dari Badar Sughra, ya, sekitar 6 atau 8 bulan, ya, baginda Rasul mendapatkan kabar, ya, bahwa bi'annal qabaila haula Dumatil Jandal, ya, bahwa kabilah-kabilah yang berada di sekitar Dumatul Jandal, qariban minasyam, yang sudah berbatasan dengan wilayah Syam, ya, taqta tariq, ya, mereka suka merampas, ya, kafilah-kafilah dagang yang lewat, lalu kemudian dan menyiapkan, ya, suatu jam'an, pasukan yang besar, kabiran, turidu an tuhajimal Madinah, dan pengen menyerang Madinah, ya. Fasta'mala Rasulullah SAW al-Madinah Siba' bin Arfatah, ya. Lalu Al-Ghifari, Nabi mewakilkan sahabatnya, yaitu Siba', ya, Siba' bin Arfatah, ya, Al-Ghifari, dan wa kharja fi alf minal muslimin, ya. Nabi keluar, ya, menuju ke Dumatul Jandal bersama dengan 1.000 pasukan kaum muslimin, ya.
li khams layali baqina min Rabiul Awal, ya. Jadi sekitar pertengahan bulan Rabiul Awal, ya, di tahun kelima Hijriah. Jadi kalau perang Badar tadi, Badar Sughra tadi bulan Syawal, berarti Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, lalu kemudian Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya, jadi sekitar 6 atau masuk 7 bulan setelah pulang dari perang Badar Sughra. Wa akhadha rajulan min Bani Azrah dalilan lit-tariq yuqalu lahu madhkur, ya. Lalu beliau menyewa seorang penunjuk jalan dari kabilah Bani Azrah sebagai penunjuk jalan yang dikenal dengan namanya madhkur, ya, madhkur. Dan beliau melanjutkan perjalanan, ya, kharaja yasirul lail wa yumkin nahar. Beliau mengadakan perjalanan pada malam hari dan berhenti pada siang hari, ya. Tujuannya apa, ya? Hatta yufaji'a a'dahum wa hum gharun, ya. Jadi untuk menakut-nakuti, mengagetkan musuh agar mereka segera kabur, ya. Falamma dana minhum idahum maghrubun, ya. Dan betul, ya, ketika sudah sudah dekat, ya, ke arah musuh, ya, mereka kabur, melarikan diri, ya. Dan lalu baginda Rasul menguasai daerah tersebut, ya, daerah Dumatul Jandal tersebut. Jadi wa amma ahlu Dumatul Jandal fa farru fi kulli wajh. Jadi mereka berpencaran melarikan diri. Falamma nazalal muslimuna, kemudian ketika mereka turun, ya, bisa hatihim di tempat mereka, lam yajidu ahadan, tidak menemukan seorang pun. Wa qama Rasulullah ayyaman, beliau tinggal di situ beberapa hari. Wa batha saraya, dan kemudian wa faraqal juyush, Nabi mengirimkan beberapa utusannya di sekitar tersebut, ya. Falam yusib minhum ahadan, dan tidak menemukan seorang pun, ya. Tsumma raja'a ilal Madinah, lalu kemudian Nabi kembali lagi ke Madinah Al-Munawwarah. Dan wada' fi tilkal ghazwa Uyainah ibn Hasan, lalu Nabi menempatkan di daerah tersebut Uyainah bin Hasan, dan beliau, ya, pulang kembali ke Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi setelah melakukan perjalanan 15 laila, ya, sekitar 15 hari perjalanan, Nabi kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, dari peristiwa ini kita dapatkan pelajaran bagaimana baginda Rasulullah SAW mematahkan, ya, setiap perlawanan yang akan muncul dan akan mengganggu kaum muslimin, ya. Sebagaimana kita fahami ada 4 pihak yang mengancam keberadaan kaum muslimin di Madinah. Ada kafir Quraisy, orang-orang Yahudi, munafik, dan ini adalah kabilah-kabilah, ya, yang ada di sekitar Madinah dan Mekah ataupun Madinah ke Syam, ya. Nah, sehingga setelah perang ini, ya, bulan Rabiul Awal, ya, sekitar beberapa bulan kemudian sampai bulan Syawal, Nabi stay di Madinah. Sampai kemudian datanglah pasukan yang sangat besar dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, ya, berjumlah 10.000 tentara, dan tentara inilah yang kemudian dikenal dengan pasukan Ahzab yang akan menghancurkan Madinah Al-Munawwarah. Nah, bagaimana kisah detailnya kita akan bahas pada seri berikutnya, insyaallah. Tetap bersama kami, saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.